Kita salah satu yang paling rendah kemampuan bacanya. Jam baca kita itu rendah, tetapi kemampuan kita, jadi gini nih, ini data terbaru. Jam baca kita salah satu yang terendah, bahkan yang terendah di dunia. Nonton TikTok kita yang paling banyak di seluruh dunia. Kita pengguna TikTok rata-rata per orang tuh lebih dari 5 jam per hari. Per hari. Astaga. Dan itu maksudnya secara rata-rata. Maksudnya kan banyak orang juga yang nggak main TikTok gitu kan. Tapi kalau misalkan dirata-ratakan, berarti ada yang di atas 5. Berarti ada yang 10 jam gitu. Astaga. Gila bener, 10 jam nonton di TikTok. Dan apa yang dilihat dari TikTok itu tidak memberikan otak kita kesempatan untuk berpikir. TikTok itu kan gini nih, kalau misalkan kita searching di Google, minimal kita tuh mikir kata kunci. TikTok tuh bahkan tidak memberikan kesempatan kita untuk ngasih kata kunci, karena sudah pasti langsung muncul ya. Dia baca pikiran kita kan. Dari algoritma itu. Dari algoritma dia baca pikiran kita, tahu. Jadi akhirnya semua yang ada di situ adalah satu yang arah kita suka. Jadi dopamin kita habis, kesempatan kita untuk berpikir tidak ada. Dalam kondisi kita banyak makan TikTok, dalam kondisi kita otaknya terbodohkan, kita nggak pernah baca buku karena semangat literasi paling rendah. Coba seburuk apa generasi kita tuh kalau dilihat dari situ. Sedih banget ya. Makanya nggak heran kalau di Indonesia banyak banget orang ikut judi online, judi slot. Dan ada lagi yang pada akhirnya menjadi sebuah ironi gitu. Selain jadi literasi kita yang terendah, nonton TikTok kita yang tertinggi. Itu rendah, itu ironi banget. Tapi ada yang lain berikutnya. Data menyebut kita tuh selama 10 tahun masuk ke dalam kategori negara paling ramah di dunia. Itu hal positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena datanya menyebut kita adalah negara paling ramah di dunia, tetapi di media sosial kita adalah yang paling racun, paling toksik.